Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawada Afriza Said dari kelas G Akuntansi dengan NIM 9214211185. Baik, di sini saya mengambil bab 4 yaitu masyarakat madani. Yang pertama, pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani atau civil society berasal dari terjemahan istilah Latin civilis societas, mula-mula dipakai oleh Marcus Tullius Cicero, seorang aktor dan pujangga Roma, yang pengertiannya mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebut sebagai sebuah masyarakat politik, sebagian politik sosiali yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Menurut Marcus Tullius, ciri civil society ialah suatu komunikasi politik yang beradab, seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep civility kewarganegaraan dan mobility budaya kota, maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban. Beberapa definisi masyarakat madani. 1. Menurut Sibigneau mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan suatu yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi masyarakat madani adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara. 2. Menurut Hasunjo mengatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu. Yang ketiga, menurut Kim Sun-hyuk mengatakan yang dimaksud masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri atas kelompok-kelompok yang secara mandiri menyimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang relatif. Baik, yang ketiga, menurut Kim Sun-hyuk mengatakan yang dimaksud masyarakat madani adalah satuan yang terdiri atas kelompok-kelompok yang secara mandiri menyimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang relatif. Secara global, Keating definisi di atas dapat ditarik benang emas bahwa masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tantanan masyarakat yang berdiri secara mandiri hadapan penguasa dan negara, yang memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, serta adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat mengeluarkan aspirasi dan kepentingan publik. Baik, B. Sejarah dan perkembangan masyarakat madani. Menurut Aristoteles 384-722, masyarakat madani dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah kolonial politik, sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat dalam berbagai percaturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Pada tahun 1767, wacana masyarakat madani dikembangkan oleh Adam Ferguson dengan mengambil konteks sosiokultural. Ferguson menekankan masyarakat madani pada sebuah visi misi dalam kehidupan bermasyarakat. Paham ini digunakan dalam mengantisipasi perubahan sosial akibat revolusi industri dan kapitalisme, serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu. Kemudian pada tahun 1792 muncul wacana masyarakat madani yang memiliki aksentuasi dengan sebelumnya. Thomas Paine 1737-1803 menggunakan istilah masyarakat madani sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggap sebagai antites dari negara. Dengan demikian, masyarakat madani menurut Thomas Paine adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan. Perkembangan wacana civic society selanjutnya dikemukakan oleh G.W.F. Hegel tahun 1770-1831, Karl Marx 1883 dan Antonio Gramsci 1891-1837. Wacana masyarakat madani yang dikembangkan oleh ketiga tokoh ini menekankan kepada masyarakat madani elemen ideologi kelas dominan. Pemahaman ini lebih menganggap masyarakat madani sebagai bagian terpisahnya dan negara. Pemahaman ini lebih menganggap masyarakat madani sebagai bagian terpisah dari negara. Menurut Hegel, masyarakat madani merupakan kelompok sumber
koordinatif dari Niara. Sementara pendapat Rias Rashid erat kaitannya dengan fenomena masyarakat berjois Eropa, yang artinya pertumbuhan ini ditandai dengan perjuangan melepaskan diri dari dominasi negara. Adapun Karl Marx memahami masyarakat madani sebagai masyarakat berjois dalam konteks hubungan produksi kapitalis. Keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan, sedangkan masyarakat madani menurut pemahaman Gramsci adalah pemberian tekanan pada kekuatan cendekiawan yang merupakan faktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik. C. Karakter masyarakat madani. Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan civil society yang pertama kali dikemukakan oleh Marcus Tullius Churchill dalam filsafat politiknya dengan istilah societas civilis yang identik dengan negara. Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokratis dan agamis atau religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan dengan menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan iman dan takwa atau iman, kritis, argumentis, dan kreatif, berpikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhinneka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar. Adapun karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut. 1. Free public sphere atau ruang publik yang bebas, yaitu masyarakat yang memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Yang kedua, ada demokratis, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokratis sehingga mewujudkan masyarakat yang demokratis. Demokratis dapat terwujud melalui penegakan pilar-pilar demokrasi yang meliputi ada A. Lembaga swadaya masyarakat LSM, ada B. pers yang bebas, ada C. supremasi hukum, ada D. perguruan tinggi, ada E. partai politik, ada yang ketiga ada toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati. Adapun yang nomor 4, pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus. Ada 5, keadilan sosial, yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dengan kewajiban. Yang keenam, partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa atau pihak lain. Yang ketujuh, ada supremasi hukum, yaitu upaya memberikan jaminan terciptanya keadilan. Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia antaranya ada 1. kualitas SDM yang belum memadai, ada 2. rendahnya pendidikan politik masyarakat, yang ketiga kondisi ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi sosial nasional yang belum stabil pasca krisis moneter, yang keempat tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas, yang kelima pemutusan hubungan kerja atau PHK. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, pemberdayaan civil society perlu ditekankan, antara lain melalui perannya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan. Yang kedua, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya, membela hak-hak dan kepentingan mereka. Yang ketiga, sebagai kontrol terhadap negara. Yang keempat, menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekanan. Adapun masyarakat madani pada dasarnya merupakan suatu hubungan terletak antara negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Misalnya berupa perjanjian, koperasi, kalangan bisnis, rukun warga, rukun tetangga, dan bentuk organisasi lainnya. Karakteristik masyarakat madani diperlukan persyaratan-persyaratan yang menjadi nilai universal